dia tuh baik. Karena suaminya Mbak Nana nih aku gak pernah lihat loh kayak dia tuh juga sering banyak orang kasihan dia tuh selalu enggak kan, orang tuh juga banyak salah sangka sama dia gitu. Banyak yang kemudian ngerasa, wah pasti lu kalau sama istri lu dimarahin terus ya, lu pasti gak bisa lawan depan istri lu deh. Dia tuh yang kayak selalu udah di framing terzolimi. Aku tuh mikir gitu, gak mungkin Mbak Nana dominan. Aduh ya Allah, aku tuh yang sangat nurut sama suami. Masa? Ya nurut-nurut dikit lah. Nah, terkadang nggak, ya pokoknya pick our battle lah ya nggak sih. Nurut tapi kan paling nggak. Aku tuh bucin tahu. Orang secara tuh aku nikah umur 20 tahu. Kamu tahu nggak, aku tuh nikah muda banget. Umur 20 aku udah nikah. Karena bucin. Udah ngebut banget gitu. Karena sudah menemukan orang yang tepat. Jadi untuk apa menunda kebahagiaan? Tuh guys, jadi gak ada salahnya kawin cepet tetap bisa berkarir kayak gini loh. Iya. Tapi waktu itu syaratnya satu, Abi tuh bilang boleh nikah, tapi kuliah harus selesai. Aku tuh waktu itu semester 3, aku inget tuh aku yang pertama, sampai satu kampus tuh kayaknya datang. Jujur, memang dia yang menguatkan sih. Oke. Iya, mungkin ya karena waktu itu ngelihat gue yang udah ada satu poin di mana gue takut nggak bisa berhenti nangis. Gue tuh gimana ini gak bisa berhenti. Tahu kan kalau ketika nangis tuh takut gak bisa berhenti gitu. Jadi ada tuh momen-momen itu. Tapi ya memang dia yang menguatkan sih. Dan kemudian kan masih ada Izzat juga. Masih ada Izzat gitu. Dan Izzat juga yang lagi nunggu-nunggu banget adik perempuan gitu. Jadi ya Baim dan Izzat sih. Dan mungkin karena ngelihat aku juga. Ngelihat aku kayaknya berusaha ngejaga perasaan gitu kan. The boys trying to protect mamnya gitu. Jadi tapi sesungguhnya kalau sekarang diinget-inget tuh aku agak blur sih. Kayaknya masa-masa itu tuh I don't know, aku agak dia tuh baik. Karena suaminya Mbak Nana nih aku gak pernah lihat loh kayak dia tuh juga sering banyak orang kasihan dia tuh selalu enggak kan, orang tuh juga banyak salah sangka sama dia gitu. Banyak yang kemudian ngerasa, wah pasti lu kalau sama istri lu dimarahin terus ya, lu pasti gak bisa lawan depan istri lu deh. Dia tuh yang kayak selalu udah di framing terzolimi. Aku tuh mikir gitu, gak mungkin Mbak Nana dominan. Aduh ya Allah, aku tuh yang sangat nurut sama suami. Masa? Ya nurut-nurut dikit lah. Terkadang nggak, ya pokoknya pick our battle lah ya nggak sih. Nurut tapi kan paling nggak. Aku tuh bucin tahu. Orang secara tuh aku nikah umur 20 tahu. Kamu tahu nggak, aku tuh nikah muda banget. Umur 20 aku udah nikah. Karena bucin. Udah ngebut banget gitu. Karena sudah menemukan orang yang tepat. Jadi untuk apa menunda kebahagiaan? Tuh guys, jadi gak ada salahnya kawin cepet tetap bisa berkarir kayak gini loh. Iya. Tapi waktu itu syaratnya satu, Abi tuh bilang boleh nikah, tapi kuliah harus selesai. Aku tuh waktu itu semester 3, aku inget tuh aku yang pertama, sampai satu kampus tuh kayaknya datang. Itu tuh pacaran emang lama sebelumnya? Pacarannya cepet 6 bulan. Oh, ketemu pacaran langsung nikah. Kakak kelasku, dia di Fakultas Hukum UI juga kakak kelas. Terus habis itu malah pacaran itu juga banyak kan LDR lagi, karena dia tuh waktu semester akhir itu tuh dia juga sempat kayak di Amerika magang di sana Tapi justru karena LDR malah jadi cintanya cepet matang, nggak sih? Iya sih, benar nggak sih para pejuang LDR? Gimana ya LDR? Ya kan soalnya kan kalau LDR itu kan kita dipaksa untuk terus menerus komunikasi kan? Iya, pasti terus. Iya, lu ngambek-ngambekan LDR ya udah ngapain pacaran gitu kan? Terus lu dipaksa untuk lebih ekspresif, lebih nunjukin kasih sayang gitu kan, dengan metode-metode yang nggak biasa gitu kan. Jadi itu menurutku mematangkan cinta. Makanya terus habis itu bucin deh, diajak kawin mau deh. Tapi berarti bertahan dengan rumah tangga selama? Aku mau nikah perak 25 tahun. Yes. Masya Allah. Bulan 10 Oktober. Wow, selamat ya. Nikah perak. Saya nggak pernah kelihatan suaminya tuh gimana sih sebenarnya, orangnya kayak gimana sih? Dia tuh sabar ya, pasti sabar. Tuh kan. Gue lebih sabar sebetulnya. Enggak. Dia sabar. Dia suportif banget sih. Aku kayak pastilah. Iya, aku merasa kalau misalnya bukan dengan Baim, kayaknya aku nggak akan berada di titik karirku saat ini deh.
dan dengan berbagai hal yang aku lalui. Iya, tanpa orang tahu dia adalah suportif terbesar selain keluarga ya. Iya, banget. Aku inget banget tuh zaman dulu waktu aku masih liputan, dan liputan kan selalu agak serem-serem ya Bun. Jadi kadang-kadang aku des politik hukum, jadi nggak jauh-jauh tuh liputan bencana, liputan konflik, liputan perang, liputan apalagi waktu tahun-tahun awal aku jadi reporter tuh lagi banyak banget kasus terorisme kan, dan aku selalu ditugasin untuk meliput itu. Aku ingat waktu itu aku ke Solo ngeliput kasus penangkapan teroris. Aku masih nyusuin Izat. Dan dia ikut bawa Izat waktu itu masih umur 6 atau 7 bulan gitu ya. Jadi habis aku selesai liputan, dia nunggu di rumah gitu ya. Waktu itu ada rumah di Solo kebetulan. Supaya aku terus nyusuin Izat, terus habis itu aku balik liputan lagi. Iya, jadi dia ikut nemenin aku liputan teroris. Tuh suami-suami kayak gini yang harus dipertahankan. Oh berarti memang sesuportif itu ya, makanya. Ada sih, maksudnya ada kadang-kadang yang kalau misalnya ngelihat aku saya kan tipe-tipe kita kerja gitu kan, kadang suka yang aduh kalau nggak selesai gimana gitu ya. Terus aku tipe-tipe yang perfeksionis, jadi kalau nggak tuntas ada apa dikit tuh suka yang gemes gitu. Ada sih kadang-kadang dia kerja mulu gitu, ada gitu-gitunya ada gitu, nggak mungkin nggak ada. Kalau lagi gitu gimana? Ya kita rayu-rayu lah. Oh berarti Mbak Nana nih walaupun tampaknya seperti itu sebenarnya orangnya masih bisa romantis. Harus Bun. Masa? 25 tahun nikah. Hebat banget sih. Iya kan? Maksudnya kan kuncinya itu. Yang gak mungkin semuanya mulus, di mana-mana pernikahan kan pasti ada up and down. Down gitu. Tapi kuncinya apa sih, kan mungkin orang-orang mau tahu juga dengan kesibukan masing-masing, apalagi Mbak Nana sibukannya sampai kayak gini. Apa sih yang membuat kalian bertahan selama 25 tahun? Yang membuat kalian tuh tetap bisa survive dengan sampai kayak begini gitu? Butuh ya, maksudnya aku butuh dia. Atau udah kayak nggak bisa hidup tanpa dia gitu ya, karena udah lama gitu ya. Pertama aku merasa karena aku waktu kan masih kecil ya, umur 20, jadi aku tuh dewasa bersama dia. Nah, that's nice kan? Jadi aku berproses gimana aku melewati berbagai hal gitu ya, baik dari karir, baik dari up and down kehidupan. Jadi aku tumbuh bersama dia gitu. 25 tahun itu yang pertama. Jadi itu yang mengokohkan fondasi hubungan tuh itu. Terus yang kedua karena memang butuh, aku tuh segala hal tuh aku akan cek dan tanya dia, dari mulai dan bukan hanya soal hal-hal keseharian rumah gitu ya, karena dia juga profesinya lawyer gitu ya. Dulu tuh waktu kita sempat sama-sama ngambil S2 bareng gitu ya. Jadi tuh semua isu, semua hal itu tuh aku tanyakan ke dia gitu. Seindependennya Mbak Nana tetap butuh suami tetap harus apa-apa ke dia. Dan menurutku itu yang banyak orang suka salah sangka sih Bu. Orang kemudian merasa dan kemudian mendefinisikan feminisme tuh seolah-olah musuhan sama laki-laki. Iya. Padahal ini yang harus dibenerin nih mindset ini, karena aku juga kadang-kadang dilihat sama orang bahwa kayaknya Mas Anang tuh kamu atur banget gitu ya. Orang nggak tahu di dalamnya kayak gimana kita yang diatur, misalnya kan gitu kan. Nah itu coba ceritain deh Mbak. Maksudnya biar persepsi orang tuh bisa beda dengan. Iya, karena menurutku itu mengakui bahwa keberhasilan perempuan itu terutama dan tidak mungkin terjadi tanpa dukungan laki-laki terdekatnya gitu. Kalau yang belum punya pasangan atau memilih tidak punya pasangan, dukungan dari saudara laki-laki, dukungan dari ayah, dukungan dari ipar, dukungan dari om dan sebagainya gitu ya. Dan itu yang perlu sering menurutku dirayakan dan disampaikan. Kita kalau ngegolin sesuatu itu ya karena ada suami atau pasangan kita yang terkadang jadi sesama anggota kesebelasan yang lari barengan, yang terkadang fungsinya sebagai kapten yang di depan untuk mengarahkan. Atau terkadang ada saatnya dia jadi pemain cadangan yang duduk di belakang gitu ya. Itu tuh menurutku yang perlu terus-menerus disampaikan, sehingga orang nggak ngelihat bahwa kita mau maju sendirian atau kemudian ngerasa kita bermusuhan gitu. Enggak kayak gitu. Wow, ini keren loh, cerita ini tuh keren banget. Karena jujur aku sebagai orang awam tuh kadang-kadang ngerasa ini pasti kalau jadi suaminya Mbak Nana nih di rumah. Mungkin karena aku jarang posting ya, karena dia tuh nggak mau diposting. Dia tuh aku kalau nggak mau muncul gitu, jadi terkadang boleh nggak posting ini, paling kalau hari-hari tertentu aja gitu yang kayak spesial lebaran gitu baru posting gitu. Banyak orang kok nggak pernah posting suaminya sih, apalagi anakku Izat kan udah gede tuh, lu tau lah anak sekarang kan harus approval, boleh posting ini nggak boleh, harus gayanya nggak ini, mukanya nggak ini, benar. Jadi ya udahlah. Gitu. Tapi kalau anak sendiri gimana? Anak sendiri kan sekarang berarti anakku berapa? Anakku udah 21 kan udah besar, udah bisa lihat gimana sepak terjang mamanya gitu. Apa sih komentar dari anak? Gini aja, dia sekarang kuliahnya politik.
Jadi mungkin itu salah satu indikator gimana dia ngelihat ibunya dan pekerjaan ibunya. Fans beratnya udah. Iya, dia ambil tuh mamanya. Dia kuliahnya ngambilnya politik gitu itu dan. Tapi itu nggak dipaksakan, emang kayak dia pengen aja. Pilihan dia sendiri. Ada banyak banget kisah-kisah manusia yang memang akhirnya membuat kita mau nggak mau bersyukur, bukan mensyukuri itu, tapi maksudnya oh my god, memang ada banyak banget orang yang problem hidupnya tuh jauh lebih berat dari kita. Dan itu somehow memang, gue nggak mau terdengar egois bahwa bilang itu menenangkan ya, enggak, tapi maksudnya itu somehow bikin kita berpikir, oh iya ada banyak banget masalah gitu, dan yang lu hadapi ini tuh nggak ada ujung kukunya dibandingkan yang dihadapi seorang ibu yang di ujung pelosok sana, yang 2 anaknya mati di dalam tahanan karena nyuri uang masjid. Banyak banget loh cerita-cerita kayak gitu di negeri ini guys. I don't wanna ini ada maksudnya kalau ada banyak banget korban ketidakadilan yang digaplok aparat, korban yang tanahnya di apa namanya dijarah dan sebagainya. Real kisah-kisah seperti itu. Betul. Dan buat aku itu agak sedikit lebih dekat karena korbannya datang langsung, korbannya ngadu, korbannya minta dibantu, korbannya DM, korbannya nungguin aku di depan pintu narasi, korbannya nangis-nangis, tau kan? Karena I deal with that lebih sering, jadi ya lebih itu membuat aku kemudian ya mensyukuri apa yang kayaknya nggak ada, ini is nothing, ada banyak banget yang jauh lebih berat hidupnya gitu sih. Soalnya bahayanya ya itu ya, ketika kita udah mulai ngomong seperti itu ke diri kita sendiri, yang ada ketika kita misalnya anak kita atau suami kita malah kita juga ngomongin gitu aja, manja banget. Lihat nih yang ini ada yang lebih parah lagi dan lain-lain. Nah, ngomongin soal Mas Baim, suami Mbak Nana, ketika kita udah denger cerita dari Mbak Nana dan bahkan di beberapa podcast juga udah banyak, tapi kita nggak pernah denger ceritanya Mas Baim ketika harus kehilangan Namia selama 4 jam gitu. Cuma 4 jam, mungkin beliau yang ngelihat juga gitu saat itu. Bagaimana kalian bisa bertahan dari 8 tahun yang lalu sampai hari ini merayakan ulang tahun pernikahan ke-25? Karena that, I don't know ya, kalau misalnya itu, amit-amit gitu, tapi maksudnya saya sama Viola untungnya belum, dan mudah-mudahan gak akan pernah ngelewatin hal seberat itu gitu. How was that with your own marriage? Jujur, memang dia yang menguatkan sih. Iya, mungkin ya karena waktu itu ngelihat gue yang udah ada satu poin di mana gue takut nggak bisa berhenti nangis. Gue tuh gimana ini nggak bisa berhenti, tau kan kalau ketika nangis tuh takut nggak bisa berhenti gitu. Jadi ada tuh momen-momen itu. Tapi ya memang dia yang menguatkan sih. Dan kemudian kan masih ada Izat juga, masih ada Izat gitu. Dan Izat juga yang lagi nunggu-nunggu banget adik perempuan gitu. Jadi ya Baim dan Izat sih, dan mungkin kadang ngelihat aku juga, ngelihat aku kayaknya berusaha ngejaga perasaan gitu kan. The boys trying to protect momnya gitu. Jadi tapi sesungguhnya kalau sekarang diinget-inget tuh aku agak blur sih. Kayaknya masa-masa itu tuh I don't know, aku I'm trying to agak blur sih masa-masa itu buat aku. Jadi 2 poin sih sebenarnya yang pengen saya tanyain. Pertama, gimana akhirnya bisa berdamai dengan diri sendiri, forgiving yourself with that incident. Sama yang kedua, bagaimana berdamai dengan Tuhan. Karena kita seperti udah ngelakuin apa aja, kita bernazar, kita udah deal-dealan, kita in a way kasar ya, kita berusaha nyogok Tuhan pun juga tetap aja ya Tuhan malah mengambil Namia gitu. Jadi bagaimana akhirnya bisa berdamai dengan Tuhan? Yang pertama dengan diri sendiri deh, dengan Mbak Nana. Healingnya seperti apa? Typical working woman, healingnya kerja. Kerja. Dan sejak itu kayaknya mata Najwa take off-nya tuh sejak itu deh, karena I put every energy in my work gitu ya. Itu. Terus pada waktu itu tuh juga aku secara struktural di Metro TV aku jadi wakil pemimpin redaksi. Jadi
kerjaannya jadi tambah banyak banget juga gitu ya, karena ngurusin dohor redaksi, terus waktu itu pemilu, jadi ngurusin pemilu apa dan sebagainya. Jadi itu healingnya kerja. Which is sebetulnya mungkin nggak disarankan ya. Tapi itu opsi yang ada saat itu adalah mencurahkan energi di kerja. Sama aku jadi jauh lebih cautious terhadap kesehatan. Itu pertama kali aku jadi punya membership gym tuh ketika itu. Niatannya waktu itu untuk pertama niatannya tuh sesederhana mau kurus gitu. Karena kalau lu gemuk setelah melahirkan tapi ada anak tuh nggak apa-apa, lu gemuknya buat anak gitu kan, lu nyusuin ya memang lu harus gemuk untuk nyusuin. Ini udah anaknya meninggal, lu masih, jadi tahu kan, jadi itu energi itu aku curahkan juga to get back in shape gitu. Aku olahraga, aku ke gym, aku ini sama ya itu terus menerus yang sampai sekarang aku lakukan tuh belajar tawakal, belajar tawakal. Itu kata Abi itu dari kata wakilu dan yakilu, mewakilkan, diwakilkan. Jadi kalau kita tawakal itu kita menyerahkan urusan kita, minta diwakilkan kepada Tuhan. Tapi kata Abi bedanya kalau minta perwakilan manusia sama perwakilan Tuhan. Perwakilan manusia tuh kita biasanya ya udah terserah lu deh, wakilnya lu melakukan apapun gitu. Udah gua wakilin, you do what you have to do gitu. Tapi kalau kita minta urusan kita diwakili oleh Tuhan, it doesn't work. Terserah Tuhan, maksudnya we have to put the effort juga. Harus ada effortnya, and then to some extent kita serahkan ke Tuhan biar Tuhan yang mewakili urusan-urusan kita. Jadi that's what I'm trying to do. Bagi keluarga Najwa Shihab, sosok almarhum Ibrahim Assegaf adalah pribadi yang kalem tapi bikin nyaman. Ia bukan tipe yang suka banyak bicara dan tampil di depan publik, tapi justru lewat sikap tenangnya, kehadirannya terasa hangat. Setiap kali kumpul keluarga, dia selalu membawa suasana yang adem. Gak perlu jadi pusat perhatian, cukup jadi perhatian yang diandalkan. Dan situlah cukup membuat orang-orang di sekitar merasa dihargai. Sejak awal pernikahan, almarhum Ibrahim, suami menunjukkan bahwa dia adalah pendukung setia di belakang layar. Ketika Najwa, istrinya, memulai sibuk dengan dunia jurnalistik, dari liputan hingga jadi host acara TV, almarhum Mas Ibrahim begitu biasa dipanggil, gak pernah keberatan. Dia malah jadi pertama yang beri kasih semangat menjaga anak atau urus rumah Najwa lagi ada kerjaan. Jadi keluarga Najwa semacam ini adalah sekedar peran suami, tapi benar-benar menjadi pondasi yang kuat dari kesuksesan istrinya. Yang paling disorot keluarga adalah kesabaran Mas Ibrahim, suaminya, dalam menghadapi hiruk pikuk dunia yang dijalani oleh istrinya Najwa Shihab. Dia tetap tenang dan gak pernah rewel, dan tidak ada rasa cemburu atau minder karena istrinya dikenal sebagai orang yang dia justru terlihat bangga. Kesabaran ini bukan soal cuman diam, tapi lebih cara dia menjaga suasana tetap tenang di rumahnya. Dari sisi nilai, Mas Ibrahim dikenal sangat religius. Dia bukan tipe yang menggurui, ia menjalani ibadah dengan tenang, memberikan contoh lewat sikap, bukan omongan. Bagi keluarga besar, ia mempunyai latar belakang kuat dalam agama. Sikapnya menjadi nilai dan plus bagi keluarga, antara keyakinan pribadi dan interaksi dengan orang lain. Sebagai ayah, Mas Ibrahim juga enggak kalah hangat. Meski sibuk sebagai pengacara, ia selalu menyempatkan waktu untuk dekat dengan anaknya, dengan istrinya dan keluarganya. Kadang cukup dengan duduk bareng, santai, atau bahkan santai di luar sana. Yang disukai keluarga adalah sikap Mas Ibrahim yang tidak gengsian. Ia sangat pernah merasa kalah pamor. Istri yang terkenal malah ia tahu kapan harus mundur selangkah supaya lebih maju. Tapi bukan berarti merasa rendah, justru karena dia dewasa dan paham arti jadi mitra hidup yang sejajar. Dan satu hal lagi yang dinilai besar di mata keluarga, Mas Ibrahim sangat pandai menjaga privasi. Di tengah dunia yang serba terbuka, ia tahu betul mana yang harus dibagi dan mana yang harus dijaga. Ia gak sering tampil di media sosial. Mudah-mudahan almarhum Mas Ibrahim ini diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah, kemudian diterima seluruh amal ibadahnya. Kami segenap viewer berbelasungkawa atas wafatnya suami Mbak Najwa Shihab. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.